Basket Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Dimulai dari masuknya para artis yang mengakuisisi klub-klub IBL, lalu suksesnya timnas basket mendapatkan medali emas pertama di SEA Games, serta performa yang jauh meningkat di FIBA Asia Cup kemarin meskipun hanya menang sekali, namun sudah jauh berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengenai hal ini, pasti ada beberapa pemain Indonesia yang terbaik di masanya, bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 10 pemain basket Indonesia terbaik sepanjang sejarah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Bicara tentang pemain terbaik sepanjang sejarah, tentu hal ini terbilang sensitif dan sangat subjektif. Di sini gue hanya akan bahas pemain lokal saja tanpa ada pemain naturalisasi dan asing. Imade Lolik Sudiatnyana. Lolik bisa dibilang sebagai pemain yang sangat awet kehebatannya. Ia bahkan pernah menjadi MVP IBL di usianya yang ke-40 tahun. Wow! Totalnya ia menjadi MVP 9 kali di Liga Basket tertinggi Indonesia. Bahkan pemain NBA saja hanya mentok 6 kali MVP, yaitu Kareem Abdul-Jabbar. Bahkan Lolik sendiri lupa kapan tahun ia mendapat MVP. Pemain kelahiran Singaraja Bali ini awalnya berkarir di Bima Sakti Malang. Ia menjadi bintang di sana dari tahun 1991 hingga 1996 era Kobatama. Lalu ia pindah ke Bhinneka Solo pada 1997 dan membawa tim itu 5 kali ke final Kobatama dan IBL. Ia juga 2 kali mendapat medali perak di SEA Games 2001 dan 2007. Dari Bhinneka, ia pindah ke Garuda Bandung dan mendapatkan gelar MVP terakhirnya di musim NBL 2010-2011. Namun sayangnya, Lolik menjadi pemain terhebat yang tidak pernah juara IBL. Namun dengan prestasinya, tentu Lolik masuk ke dalam jajaran 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa. Roni Gunawan. Roni dianggap sebagai center terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Pria asal Samarinda ini merupakan ikon dari tim Satria Muda Jakarta. Tapi sebelumnya ia adalah pemain CLS Surabaya. Pertama kali ia bermain di liga profesional yaitu tahun 1999. Namun ia baru banyak bermain di tahun 2001. Ia membawa CLS pertama kali masuk ke semifinal. 2005 ia mendapatkan penghargaan MVP di CLS. Dan pada 2006 ia baru pindah ke Satria Muda. Namun justru disinilah karirnya melejit. Saat itu Liga IBL masih didominasi dinasti Aspak Jakarta. Dan Roni ternyata menjadi potongan terakhir bagi tim Satria Muda untuk mendominasi IBL. Ia menjadi motor utama dinasti Satria Muda yang menjadi juara IBL 8 kali. Wow! Tak hanya di kancah nasional, namun ia bermain di Liga ABL di tim Indonesia Warriors dan menjadi juara ABL pada 2012. Ia juga 2 kali mendapat medali perak pada SEA Games 2007 dan 2015. Ali Budimansyah. Dia dijuluki Budi Jordan karena permainannya yang sangat menarik dan mirip seperti Michael Jordan. Masa prime-nya adalah saat era 90 sampai 2000-an. Ia menjadi pemain basket termuda kedua yang masuk ke timnas senior basket Indonesia, yaitu usia 17 tahun 11 bulan, hanya di bawah Derrick Michael. Di ajang itu, ia mendapatkan medali perunggu. 1996, ia membawa Indonesia mendapatkan medali emas setelah mengalahkan Filipina di ajang SIBA. Lalu karena kehebatannya di kancah internasional beberapa tahun kemudian, ia menjadi pemain kedua dalam sejarah Indonesia yang masuk tim Asia All-Star 1998. Ia mengawali karirnya di tim Pelita Jaya atau Kalila, namun masa kejayaannya adalah saat ia pindah ke Aspak Jakarta, di mana ia 2 kali menjadi juara Kobatama pada 2001 dan 2002. Mario Wuisang. Tidak hanya karena style serta headband khasnya, ia juga punya skill yang sangat hebat. Pemain kelahiran Sidoarjo ini dikenal sebagai point guard terbaik dalam sejarah Indonesia yang tumbuh besar di Amerika. Pemain dengan julukan Uncle Ro ini terkenal ketika ia bermain di CLS Surabaya. Ia pertama kali berkarir di tim Aspak Jakarta pada 2003 dan langsung menjadi Rookie of the Year dan juara IBL. Ia juga langsung masuk ke timnas senior basket di ajang SEA Games 2003. Totalnya ia 3 kali menjadi juara IBL, 2 kali bersama Aspak dan 1 kali bersama CLS. Tak hanya itu, prestasinya di Liga ABL juga hebat. Ia menjadi juara ABL 2012 di tim Indonesia Warriors, menjadi MVP lokal ABL 2011 dan menjadi top assist FIBA Asia Championship 2011. Sonny Hendrawan.
Sayangnya, tak banyak cuplikan mengenai pemain yang satu ini karena pemain ini bermain sudah sangat lama, era 60-an. Ia menjadi satu-satunya pebasket Indonesia yang menjadi MVP FIBA Asia Cup 1967, dan ia membawa Indonesia di peringkat 4 FIBA Asia Cup tahun itu. Ia dikenal sebagai pencetak angka yang sangat hebat. Ia dulunya adalah pemain Sahabat Surabaya dan berpindah ke Sahabat Semarang. Ia juga membawa Indonesia mengalahkan Filipina dan Australia di ajang Pra-Olimpiade Meksiko 1968. Ia juga membawa Indonesia finish di peringkat 2 di ajang Ganevo 1 dan Ganevo 2. Totalnya ia membela timnas basket Indonesia selama 11 tahun, dari 1963 hingga 1973. Arki Dikania Wisnu. Pemain ini salah satu yang masih bermain hingga kini. Sebelum bermain di Satria Muda, ia sempat bermain di NCAA Divisi 3 Amerika. Ia baru bermain di IBL pada musim 2011-2012. Di sana, ia langsung menjadi Rookie of the Year, Sixth Man of the Year, Finals MVP, dan juara NBL. Karena kehebatannya dalam semusim saja, ia langsung direkrut di Liga ABL di tim Indonesia Warriors bersama Mario Wisang. Di sana, ia langsung menjadi juara ABL. Dan terakhir, ia juga membantu Indonesia mendapatkan medali emas pertama dalam ajang SEA Games. Totalnya, ia 5 kali All-Star, 4 kali juara IBL, 2 kali Finals MVP, 1 kali MVP IBL, 4 kali medali perak, dan 1 kali medali emas di ajang basket Asia Tenggara. Victor Roring. Pemain asal Manado ini sudah membela tim profesional Pelita Jaya di usianya yang ke-17 tahun. Tahun 1992, ia pertama kali juara Kobatama. Lalu ia pindah ke Aspak dan menjadi juara lagi pada tahun 1996. Lalu ia mendapatkan medali emas di ajang SIBA 1996 mengalahkan Filipina. Namun sayang, ia mulai berkutat dengan cedera pinggang saat di Aspak itu. Namun ia masih berusaha bermain dan pada tahun 1999, ia berpindah lagi ke Satria Muda. Di sana ia langsung menjadi juara IBL dan membuat Satria Muda mendapatkan gelar pertama dalam sejarah tim. Totalnya ia 5 kali juara IBL yang ia dapatkan bersama 3 tim berbeda. Dan pada 2001, di usia 29 tahun, ia memutuskan pensiun karena cedera pinggang yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Dan sekarang ia menjadi salah satu pelatih tersukses di IBL. Romy Chandra. Pemain dengan julukan Gepeng karena badannya yang kurus ini mengawali karirnya di Indonesia Muda, lalu ke Pelita Jaya. Ia juga dijuluki Scottie Pippennya Indonesia karena duetnya dengan Ali Budimansyah yang dijuluki Budi Jordan. Lalu ia pindah ke Aspak di tahun 2000 dan menjadi juara berkali-kali IBL. Ia juga 8 kali menjadi pemain timnas senior Indonesia. Denny Sumargo. Artis ini juga pemain yang sangat hebat pada era 2000-an. Densu dikenal sebagai pemain yang hebat dalam offense sekaligus defense. Pemain asal Makassar ini mengawali karirnya di tim Aspak Jakarta pada 2001 dan langsung menjadi Rookie of the Year, All Defensive Team, dan juara Kobatama. Tahun kedua, ia menjadi MVP Kobatama. Totalnya ia 3 kali menjadi MVP IBL dalam karirnya. Lalu 5 kali juara IBL dan 1 kali juara Slam Dunk Contest. Namun karena cedera ankle parah, ia memutuskan untuk pensiun pada 2011 dan menjadi content creator dan pemain film sekarang. Rico Hantono. Beliau sudah ditarik Aspak pada usia 14 tahun, namun baru boleh bermain di usia 18 tahun. Beliau mengawali karirnya di Aspak Riau pada 1998. 1999, ia membawa medali perunggu SEA Games 1999. Ia langsung menjadi Rookie of the Year Kobatama 1998. Lalu ia menjadi motor utama Aspak juara 5 kali di Kobatama dan IBL, menjadi Finals MVP 2005, dan beberapa kali masuk All IBL Defensive Team. Mungkin ada beberapa pemain sekarang yang potensial untuk masuk ke list ini, seperti Derek Michael, Abraham Damar, dan Andakara Prastawa. Namun karena mereka belum pensiun, mungkin saja mereka masih bisa mendapatkan prestasi yang jauh lebih banyak dari sekarang. Jadi belum bisa dimasukkan ke list ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.